sangat panjang ya. Ini udah ketiga episode. Saya mau menyelesaikan sekarang, jadi mungkin kalau ada banyak yang di skip ya karena terlalu banyak ya, enggak mungkin saya menjelaskan terlalu banyak di sini. Tetapi ini adalah poin-poin besarnya saja ya. Karena kitab Sakarya itu Tuhan berkata kepada kitab Sakarya itu sangat komplit mengenai penglihatan dan mengenai nubuatan yang akan terjadi pada akhir zaman ya. Kita lanjut aja cepat. Oke, ini firman nubuatan mengenai Israel dan Mesias yang akan datang. Jadi Tuhan berbicara kepada Sakarya mengenai keadaan Israel saat itu dan apa yang terjadi pada anak-anak Tuhan. Israel itu adalah biji mata Tuhan. Tapi kita tahu bagaimana Israel sering dihajar sama Tuhan, kemudian di exile itu diasingkan, ditawan oleh bangsa-bangsa lain. Siapa yang menawan? Tuhan yang menggerakkan orang lain untuk menawan Israel. Kenapa? Karena mereka menyembah berhala, menindas orang, berbuat kejahatan, tidak seturut dengan firman Tuhan. Akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel. Jadi bukankah firman Tuhan berkata kalau ya jadi anak engkau akan sering dihukum. Tidak mungkin kita menghukum anak orang lain. Betul? Kita akan menghukum anak sendiri. Bukan tanda kita benci, tetapi tanda kita mengasihi anak itu supaya anak itu berbalik dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Inilah tujuan Tuhan, bahwa Tuhan Israel adalah biji mata Tuhan. Maka dia akan menghukum Israel supaya Israel menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat pilihan Tuhan yang nantinya akan dituntun untuk menggembalakan. Israel akan menggembalakan seluruh bangsa. Jadi lewat Israel nanti menjadi pemimpin seluruh bangsa. Makanya untuk jadi pemimpin harus diajar dulu supaya karakternya, supaya pikirannya, hatinya persis seperti Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi kalau hari ini kita dihajar Tuhan, bersyukur karena kamu masih dianggap anak ya. Tuhan tidak akan menyesah anak orang lain, tapi Tuhan akan menyesah siapa yang dianggap anak. Yuk kita lihat Sakarya 9 ayat 1 ayat 8. Firman Tuhan datang atas negeri Hadrak, berhenti di Damsyik. Sebab kepunyaan Tuhanlah kota Aram serta segala suku Israel. Kita tahu bahwa dunia itu milik Tuhan. Israel milik Tuhan, Palestina milik Tuhan. Semua dunia, Rusia, mau Arab, mau Turki, mau siapapun, semua adalah milik Tuhan. Ya, kita dilihat di sini bahwa firman Tuhan datang ke negeri Hadrak, berhenti di negeri Damsyik. Itu adalah bangsa-bangsa di sekitar Israel. Jadi Israel itu dikepung oleh negara-negara. Dan Hadrak itu dekat Libanon. Libanon dekat lagi sama Israel. Jadi Israel anak kesayangan Tuhan itu dikelilingi oleh musuh-musuh Tuhan. Kenapa? Kenapa musuh Tuhan? Karena mereka penyembahan berhala. Barang siapa menyembah Allah lain itu dianggap orang fasik, bukan milik Tuhan. Barang siapa menyembah berhala dianggap musuh. Jadi kalau engkau masih menyembah dunia, masih uang menjadi prioritas. Kalau zaman dulu adalah penyembahan dewa Asyera, dewa Baal, dewa apa-apa macam-macam. Tapi zaman sekarang bukan dewa lagi. Dewanya sudah berbentuk duit, sudah berbentuk hobi, sudah berbentuk keluarga, bentuk apapun. Kalau barang siapa menyembah, mengutamakan lebih daripada Tuhan, engkau dianggap orang fasik. Maka Tuhan berkata gini, kalau engkau mengadakan persahabatan dengan dunia, engkau menjadi musuh Tuhan. Itu kamu sudah dianggap orang fasik. Orang-orang dunia itu dianggap orang fasik. Jadi janganlah engkau bersahabat dengan dunia dan jangan sampai kita dicemarkan oleh cara-cara dunia. Nanti engkau dianggap orang fasik. Jadi kita lihat dari sini bahwa Tuhan datang atas negeri Hadrak, berhenti di Damsyik, dan kepunyaan Tuhanlah kota Aram segala suku Israel. Kota Hadrak, kota Damsyik, itu Aram, itu adalah kota-kota di sekitar Israel. Dan Tuhan bilang itu punyaanku. Juga Hamat yang dengannya berbatas kepadanya pula Tirus dan Sidon. Sekalipun mereka bijaksana. Kenapa? Tirus itu sangat kuat.
Tirus tuh sangat kuat. Bahkan berkali-kali negeri Yunani mau menghajar Tirus, tidak bisa. Persia mau hajar Tirus, tidak bisa. Karena dia pintar, dia membangun benteng yang sangat tinggi. Sampai berapa puluh meter, 50 meter tingginya untuk menghadapi musuh. Itu Tirus. Tirus ini sangat bijaksana. Tirus mendirikan tembok dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti itu. Bayangkan Tirus itu sangat kaya sekali. Dia pinter, dia berhubungan banyak dengan perdagangan dengan dia membangun perdagangan dengan bangsa-bangsa lain, membangun hubungan bilateral dengan bangsa-bangsa lain, sampai kemudian dia memasokkan ekspor impor. Tirus itu ekspor impor. Jadi bahkan dia ngambil bahan makan dari hasilnya dia diekspor. Jadi Tirus ini kota yang sangat hebat, sehingga dia sangat kaya sampai dibilang Tuhan menimbun perak. Ya, kita lihat. Tetapi sesungguhnya Tuhan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya di dalam laut, dan kota itu akan dimakan di api. Tetapi Tirus itu penyembah berhala. Tirus penyembah berhala, tapi dia kaya. Tapi apa kata Tuhan? Duitmu aku tidak perlu, perakmu aku tidak perlu. Aku bisa membuat engkau miskin dalam 1 hari. Jangan ya orang dunia, orang-orang berdasarkan kekayaannya. Tuhan bisa menghancurkan kekayaanmu dalam 1 hari. Seperti apa yang terjadi di kota Tirus. Kota Tirus itu dilawan oleh Yunani, Alexander the Great. Tetapi pertama Alexander gagal. Kedua dia gagal, dia mempelajari kenapa Tirus tidak bisa ditembus. Akhirnya yang ketiga dia bisa ditembus. Dengan cara apa? Pasokan makanan diputus sama Alexander the Great. Dia masuk ke tempat-tempat memutus pasokan makanan, semua penduduk kelaparan, lemah. Baru itu kemudian Alexander the Great masuk dan dia bilang membuat miskin dengan cara apa? Dia masuk ke kota Tirus dan benteng-bentengnya karena kota Tirus itu dihubungkan dengan laut. Jadi kota itu benteng-bentengnya, tembok-temboknya dihancurkan buat jembatan masuk ke dalam kota. Gila ya, dari bentengnya dihancurkan, di benteng-bentengnya, tembok-tembok benteng dihancurkan sama Alexander the Great, kemudian dijadikan jembatan. Masuk ke dalam kota, kotanya dibakar. Jadi kemudian kota Tirus dikuasai oleh Alexander the Great, yaitu Yunani. Jadi Tuhan membuatnya miskin, melontarkan kekuatannya ke dalam laut. Semua kekuatan lalu dimasukkan ke laut. Dibuat jembatan untuk masuk ke dalam kotanya, dan kota itu sendiri dibakar. Tirus habis. Tirus yang memusuhi Israel habis. Jadi semua musuh-musuh Israel dihabisi sama Tuhan. Karena itu Israel adalah biji mata Tuhan. Makanya kita harus jadi biji mata Tuhan. Kalau kita jadi biji mata Tuhan, kita tidak usah balas. Musuh-musuh kita akan dibalas oleh Tuhan. Ya, kita lihat lagi nih. Arkelon akan melihatnya takut. Gaza, musuh Tuhan juga takut. Bagaimana Gaza sekarang? Hancur-hancuran. Ya, puing. Gaza jadi puing sekarang. Yes. Gaza, Arkelon takut, gemetar, Ekron pun sebab harapannya sudah kandas dari Gaza. Gaza raja akan binasa. Gaza rajanya dibinasakan. Orang-orang fasik, orang-orang yang penyembah berhala akan dihancurkan sama Tuhan. Dan kemudian Askelon tidak didiami lagi. Di Asdod akan diam keturunan campuran. Keturunan campuran itu apa? Keturunan campuran itu antara keturunan orang yang cinta Tuhan dengan orang fasik penyembah berhala. Mereka kawin campur. Makanya itu kita minta supaya di sini jangan kawin campur. Kalau kawin campur, kamu harus janji kepada pasanganmu, aku mau menikah dengan kau asal engkau satu roh dengan aku. Asal engkau sama-sama penyembahan kepada Yesus Kristus. Ngerti gak? Di sini adalah keturunan campuran itu antara Israel penyembah Tuhan dengan orang Kanaan penyembah Baal, orang Asyur penyembah berhala. Itu keturunan campuran. Dan keturunan campuran memang Tuhan senang. Enggak loh, dihabisin sama Tuhan.
Kenapa? Karena banyak perkawinan campur itu mengambil adat, mengambil cara-cara dari pasangannya. Yang tadinya kita menyembah Tuhan karena kita kawin dengan orang yang tidak penyembah Tuhan. Tiba-tiba kita bisa jadi malas ke gereja loh. Halo. Kita menikah dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Tiba-tiba kerajinan kita bisa kendor loh. Iman kita bisa runtuh loh, tidak lagi loh bersemangat dalam Tuhan kalau kita menikah dengan orang yang tidak seiman. Tetapi kita harus jadi terang. Kita harus membuat pasangan kita, keluarga besar kita, semua harus mengenal Tuhan. Itu tujuannya kita jadi terang. Jangan lagi kita ikut pengaruh dengan orang lain. Tidak boleh. Ya, kita tahu bahwa kenapa kita lihat nih di Asdod diam keturunan campuran dan kesombongan orang Filistin akan dihancurkan. Kita tahu Filistin, siapa Filistin? Daud melawan Goliat. Goliat orang Filistin. Goliat sombong enggak? Sombong. Orang Filistin sombong enggak? Sombong karena dia kuat. Dia merasa kuat. Makanya kesombongan orang Filistin dihancurkan dan di Asdod. Kemudian aku akan melenyapkan darah dari mulutnya, kejijikan di antara giginya, yang tinggal dari mereka akan menjadi punyaannya. Jadi kita lihat nanti dari orang Asdod, keturunan campuran itu akan convert ke Kristen. Jadi ada keturunan campuran yang tidak convert itu tidak convert itu berubah ke agama Kristen. Jadi misalnya kamu punya pasangan agama lain, tapi agama lain itu tidak berubah jadi agama kita, misalnya maksudnya tidak mengenal Tuhan, itu dihabisin. Tetapi pada saat pasanganmu mengenal Tuhan, engkau akan diselamatkan. Ingat, kita tahu bahwa Ruth, siapakah Ruth? Ruth dari Moab. Tetapi Ruth berkata kepada Naomi bilang, aku mau ikut kau, Allahmu adalah Allah. Kemana engkau pergi? Di situ aku pergi. Dari situ Ruth yang tadinya penyembah berhala, dia ikut Naomi. Kenapa? Karena Naomi menyembah Tuhan. Pada saat dia ikut Naomi, aku mau ikut kau. Siapa Allahmu? Allahku Yahweh. Ya udah, aku ikut Yahweh. Aku menyembah Yahweh. Makanya Ruth diselamatkan dan menjadi tunas. Tunas itu apa? Menjadi bibit, linet, keturunan daripada Yesus. Kenapa? Karena Ruth convert. Convert itu dari orang yang tidak menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi di keturunan Asdod ini nanti ada yang perkawinan campur, ada yang convert, pas sama-sama menyembah Yahweh, dia akan diselamatkan. Tetapi yang tidak menyembah Yahweh ditumpah sama Tuhan. Wow, Tuhan sadis ya. Yes. Tuhan kalau sudah ngomong idol itu apa? Berhala. Itu sadis. Kalau Tuhan sudah ngomong berhala, sadis. Benar, lihat ya. Di Asdod kan gimana? Aku akan menyiapkan darah dari mulutnya, kejijikan yang tinggal dari mereka akan menjadi kepunyaan Tuhan. Keturunan Asdod yang convert, yang pasangannya kembali kepada Tuhan akan menjadi kepunyaan Allah. Dan mereka dianggap sebagai kaum Yehuda. Jadi kaum buangan, kaum yang tidak dianggap kaum Yehuda. Kaum Yehuda itu adalah kaum kesayangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah raja dari Yehuda. Keturunan Kristus, keturunan raja. Jadi kaum Asdod dianggap menjadi kaum Yehuda. Dianggap sama dengan kaum Yehuda. Dianggap menjadi biji mata Tuhan. Karena apa? Dia convert dari agama yang menyembah berhala, dia kembali kepada Tuhan. Kita lihat, aku berkemah di dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tuhan berjanji, aku akan selalu mengelilingi Yerusalem. Aku akan memagari Yerusalem. Orang lalu lalang di Yerusalem aku tahu. Kenapa? Karena aku janji sama Yerusalem, aku akan menjadi gembala untuk Yerusalem. Tuhan akan menjadi pelindung, pemelihara Yerusalem. Ya. Kalau dulu dan Tuhan berkata bahwa aku berjanji bahwa tidak ada lagi penindas yang akan menindas Yerusalem. Kita tahu bahwa ini adalah nanti bakalnya Tuhan, ini nanti pada akhir zaman Tuhan akan berperang untuk Yerusalem. Pada saat
pada saat Yerusalem dikepung, Tuhan yang akan berperang. Tuhan akan berjanji kepada Yerusalem akan meniadakan penindas-penindas. Ya, yuk lanjut. Kemudian apakah di kitab Sakaria, apa kata Tuhan kepada Sakaria? Ini Sakaria ini sebelum Yesus lahir loh, lama sekali, berapa ratus tahun, kayak 400 ya, sebelum Yesus lahir sudah diberitakan di kitab Sakaria tentang kedatangan Yesus. Yuk kita baca ayatnya. Sakaria 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, putri Sion. Putri Sion itu Yerusalem. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Kenapa Yesus mengenai seekor keledai? Itu tandanya Yesus datang dengan damai. Kalau Yesus pakai pakaian perang, pakai kuda perang, pakai chariot tentara, itu tanda Yesus siap perang. Tetapi di sini tidak ada tanda-tanda perang. Pakai keledai. Keledai larinya gimana? Jalannya gimana? Tuk, tuk. Ya gak? Kalau perang pasti kalah, betul? Betul? Beda sama kuda. Kalau kuda larinya kencang, tapi kalau keledai larinya ceklek. Kalau perang pasti kalah. Berarti ceritanya Tuhan itu datang ke Yerusalem dengan damai, untuk membawa damai kepada banyak orang, membawa sukacita, membawa damai, bukan dengan perang, bukan dengan kekerasan. Kalau orang mau datang merebut orang pasti kekerasan. Tetapi Yesus datang membawa damai dengan naik keledai. Terus apa katanya? Aku akan melenyapkan kereta dari Efraim ke kuda-kuda Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Ia akan memberitakan damai bagi bangsa. Jadi Tuhan itu datang mau ngasih damai ke semua orang. Pada saat Tuhan berbicara tentang kedamaian, tentang firman-Nya, tentang caranya, kamu dengarkanlah itu. Tetapi kan banyak orang tidak mau mendengarkan, sehingga kedamaian terbentuk enggak? Enggak. Kalau engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, di bumi tidak akan ada damai. Karena banyak orang menolak Yesus sehingga damai tidak terjadi, ya. Ini busur perang akan kulenyapkan, ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut dan laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Jadi saat ini firman Tuhan kepada Sakaria bahwa Sakaria, nanti ada Raja Israel yang akan datang, Mesias akan datang pakai keledai. Kenapa? Ia akan membawa damai ke seluruh bangsa. Nah, kita lihat ayatnya, Yohanes 12 ayat 14-15. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut putri Sion, Yerusalem, jangan takut, rajamu datang. Ini bakalnya raja di Yerusalem. Ini raja Israel, bahkan raja seluruh bangsa, akan duduk di atas seekor anak keledai. Jadi sebelum Yesus lahir jadi bayi, sudah dinubuatkan kelahirannya, kedatangannya, tugasnya sebagai apa di kitab Sakaria. Ya, yuk kita lanjut. Kemudian pemulihan Israel. Mengenai engkau Israel, karena darah perjanjianku dengan Israel, aku akan melepaskan orang-orang dari tahanan. Banyak setelah mereka menyembah berhala kan diserahkan, Israel kan diserahkan. Kemudian Tuhan akan mengingat perjanjian Tuhan. Aduh, anakku sudah tak serahkan, udah saatnya penghukuman udah selesai, sekarang aku mau mengampuni mereka. Jadi Tuhan mengembalikan lagi Israel, mengembalikan lagi yang ditawan oleh penjajah suku asing, dikembalikan lagi ke Yerusalem. Ya, kembalilah ke kota bentengmu, orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku akan melentur Yehuda bagiku, busurku kuisi dengan Efraim. Aku akan mengayunkan anak-anakmu hai Sion terhadap anak-anakmu Yunani. Karena Israel dihancurkan oleh Yunani Alexander the Great. Ingat,
Israel itu dihancurkan, musuh Israel kan Yunani. Setelah Persia, musuh Israel Yunani. Saat ini Tuhan akan memberi kekuatan kepada orang-orang di Sion, orang-orang Israel untuk melawan orang-orang Yunani. Ya. Kemudian aku akan memakai engkau sebagai pedang pahlawan. Berarti pada saat perlawanan mereka dengan orang Yunani, Israel dibuat menang sama Tuhan sehingga dia bisa kembali ke tempatnya, ke tempatnya, ke kota kelahirannya. Kemudian Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Ini Tuhan semua ini yang bekerja. Dan Tuhan akan menikup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dan selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak penumbuhan. Jadi orang-orang Israel akan menghabisi musuh. Karena apa? Tuhan yang memberi kekuatan kepada orang-orang Israel. Kalau tadinya kalah, Tuhan memberi kekuatan kepada orang Israel untuk mengalahkan musuh. Jadi kalau saya lihat di Alkitab ini, Tuhan yang membuat menang, Tuhan lagi yang membuat kalah. Jadi Tuhan tuh benar-benar planner skenario. Pada saat engkau hidup tidak beres di hadapan Tuhan, kau akan dibuat kalah. Tapi pada saat kau akan hidup benar di hadapan Tuhan, kau akan dibuat menang. Tuhanlah yang menurunkan, Tuhan yang menaikkan orang. Kemudian kita lihat, Tuhan semesta alam melindungi mereka dan mereka akan menghabisi dan menginjak pengumban. Pengumban itu mereka akan menginjak musuh. Mereka akan minum darah seperti minum anggur. Jadi darah musuh akan dibabat sama orang Israel semua. Karena orang Israel akan menghancurkan, membunuh semua musuh-musuhnya. Seperti penyiraman, seperti penjuru mesbah Bokor. Bokor itu jadi pada saat kita di bait Allah, kita akan memotong kambing atau memotong domba. Dan darahnya dipercikkan kemana? Ke mesbah. Darah hewan itu dipercikkan mesbah. Jadi orang Israel akan menghabisi orang-orang Yunani, bahkan darahnya sampai kesebar-sebar. Itu artinya. Dan Tuhan akan menyelamatkan mereka pada hari itu. Tuhan akan menyelamatkan Israel dan mereka seperti kawanan domba, seperti permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikian mereka di tanah Tuhan. Mereka akan kembali ke tanah Israel lagi dan mereka akan seperti domba yang berkilap-kilap, permata yang berkilap-kilap. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya teruna bertumbuh pesat. Teruna itu anak-anak muda di Israel, mereka akan menjadi kuat karena Tuhan akan memberi kemakmuran kepada Israel. Jadi setelah di exile, dibuang, Tuhan akan mengembalikan, Tuhan akan memulihkan. Kenapa? Tidak mungkin kita yang namanya anak ya marah lama-lama tidak bakal bisa. Betul? Betul? Kaum kita ya, kalau yang ibu-ibu di sini, mungkin hari ini marah sama anaknya, besok sudah berbelas kasihan sama anaknya. Betul ya? Itu yang namanya Tuhan. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Ya, taruna bertumbuh karena gandum dan anak karena anggur. Kenapa? Israel akan menjadi yang diberkati, penuh dengan susu dan madu, anggur, sehingga orang-orang Israel menjadi kuat-kuat karena tanahnya Israel diberkati Tuhan. Yang tadinya kering, Tuhan menumbuhkan semua lagi. Ya, kemudian kita lihat bagaimana darah perjanjian dengan Israel. Kita lihat yang ayat 1, aku akan mengenai engkau Israel karena darah perjanjianku dengan engkau. Jadi Tuhan tidak bisa menghukum Israel terus. Kenapa? Karena dia teringat akan janji. Tuhan tuh kalau janji harus ngenapi. Sama kita, kalau kita janji dengan orang harus ngenapi. Kalau enggak kita dianggap dulak-dulik. Ya, kita lihat ayatnya. Janji Tuhan kepada bangsa Israel. Kejadian 12 ayat 2-3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Lah bangsa yang besar kok dijajah, ayo. Makanya Tuhan bilang, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Ya, jadi kita tahu tadi
bahwa orang Sidon, orang Hadrat, yang orang Gaza, tadi yang aku bilang tadi kota-kota itu dikutuk Tuhan, dihukum Tuhan. Kenapa? Karena dia mengutuk Israel. Karena dia bahagia Israel diasingkan, ditawan musuh, dia bahagia. Maka Tuhan bekerja saat musuh-musuh Israel yang suka akan kehancuran Israel sama Tuhan dihancurkan juga. Ya. Jadi aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau, aku akan memberkati orang yang memberkati kau. Olehmu semua kaum di bumi mendapat berkat. Ingat loh, kita ini diberkati karena Israel. Jadi kalau Indonesia juga mengutuk Israel, Tuhan akan ambil perlindungan atas Indonesia. Karena janji Tuhan bahwa siapa yang akan memberkati Israel, engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuk Israel, engkau akan dikutuk. Ya, jadi kita bahaya banget bagi kita yang tinggal di bangsa ini. Kita harus berdoa untuk pemimpin kita supaya kita mengirim berkat, meninggalkan berkat kepada Israel, supaya kita juga ikut diberkati. Karena firman Tuhan berkata bahwa oleh karena Israel seluruh bumi diberkati. Ya, kemudian kita lihat kejadian bagaimana Tuhan lewat Abraham mengadakan perjanjian dengan Israel. Kita lihat, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan di langit kepada Abraham. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Tuhan bersumpah loh, demi diri Tuhan sendiri. Kalau sudah sumpah itu sudah kayak ada pakai darah itu. Bersumpah bagi diriku sendiri. Karena engkau telah berbuat demikian dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, yaitu menyerahkan Ishak. Karena Abraham menyerahkan Ishak untuk Tuhan, dia tidak mengasihi keluarganya, tidak mengasihi apapun, tapi dia hanya mengasihi Tuhan. Akhirnya Tuhan bersumpah bahwa aku akan memberkati engkau berlimpah, Israel akan diberkati berlimpah-limpah, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh. Jadi Israel akan menduduki kota-kota musuh. Ini janji Tuhan loh. Israel harusnya bilang, Tuhan kapan janjimu ya? Kok enggak datang-datang? Kok kita jadi tawanan terus? Ingat, itu lagi dalam proses Tuhan. Tapi Tuhan pasti menggenapi. Ingat, Yusuf dijanjikan bahwa semua keluarganya menyembah dia. Dan itu terjadi 15 tahun kemudian ya. 17 tahun kemudian baru terjadi. 13 atau berapa tahun kemudian baru terjadi. Pada saat Yusuf dipit itu apa di sumur, apa Yusuf tidak bilang, Tuhan kayaknya mimpiku salah ya Tuhan, mimpiku salah ya, aku katanya semua ada yang menyembah aku semua, kok sekarang dipit aku malah jadi budak. Jadi ingat, janji Tuhan tidak pernah salah, cuman waktunya itu tergantung Tuhan. Jadi ingat di sini, Tuhan akan memberkati Israel berlimpah-limpah, membuat keturunannya sangat banyak, dan keturunan Israel akan menduduki kota musuh. Dan ini akan terjadi pada millennium kingdom. Pada saat Yesus memerintah sebagai raja seluruh bangsa, janji ini akan direalisasi. Ya, bahwa semua orang-orang Israel akan jadi menduduki tempat-tempat penting di bumi. Ya, kita lihat ayatnya. Oleh keturunan semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kalau kita mau mendapat berkat dari Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Lakukanlah. Abraham, ambillah anakmu, langsung persembahkan padaku. Mendengar firman, berangkat loh. Oke Tuhan, tak berangkat. Itu artinya bahwa Abraham mendengarkan firman dan melakukannya. Jadi kalau engkau ingin mendapat berkat, lakukan firman, dengar firman dan kau melakukannya, maka berkat akan menyertai engkau sepanjang masa. Ya, yuk kita lanjutkan ayatnya. Terus hanya Tuhan pemberi hujan. Terus Sakaria 10 ayat 1 sampai 10, mintalah hujan pada Tuhan pada akhir musim
Semi Tuhanlah yang membuat awan-awan, pembuat bawah hujan deras, dan hujan lebat diberikan kepada mereka, dan tumbuhan di padang ke setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat. Terafim itu adalah dewa-dewa nenek moyang. Nenek moyang. Cerita terafim itu ada pada saat Yakob menikahi si Ribka. Rakel apa Ribka ya? Rakel ya, Rakel. Pada Yakob menikahi Rahel. Pada saat Yakob menikahi Rahel, Rahel itu mencuri terafimnya Laban. Laban itu penyembah berhala. Jadi pada saat itu Rakel mencuri terafimnya si Laban, disembunyikan di pelana kudanya. Jadi apa itu terafim? Kita belajar apa itu terafim? Terafim itu patung berhala. Terafim itu patung berhala dari nenek moyang. Dia dipakai untuk minta pawang. Tahu pawang? Paranormal untuk minta hujan, minta tanggal pernikahan, minta berkat, minta kemakmuran, untuk menentukan tanggal, untuk minta supaya ada hujan, itu lewat terafim, yaitu paranormal atau cenayang. Terafim merupakan bagian dari perlengkapan penyembahan Baal, ya. Terafim berbentuk manusia, biasanya berbentuk manusia, dilarang di Israel. Jadi kita lihat apa yang dikatakan terafim itu jahat. Dan yang dilihat juru tenung itu adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan adalah hampa. Sebab hiburan mereka adalah kesia-siaan. Sebab bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba yang menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Kenapa? Saat itu di Israel mereka sudah berinteraksi dengan kuasa-kuasa asing. Banyak kerajaan Asyur masuk, bawa persembahan berhala, banyak kerajaan Persia masuk, bawa penyembahan berhala, bawa banyak kerajaan Yunani, bawa penyembahan berhala, bercampur di mana? Di Yerusalem, sehingga Yerusalem, orang-orang Yehuda tidak lagi menyembah Tuhan, tapi kecampur dengan cara adat istiadat penyembahan berhala dengan musuh-musuhnya yang menguasai dia, yang menguasai mereka. Jadi mereka minta hujan kepada patung terafim. Karena Tuhan memberikan kekeringan. Tuhan memberikan pada saat mereka bercampur aduk penyembahan berhala, akan terjadi kekeringan di tanah Yehuda, di Israel. Kemudian mereka minta hujan kepada terafim supaya dikirimkan hujan. Tuhan marah. Apa kata Tuhan? Yuk kita. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa-dewa kesiaan itu? Atau dapatkah langit memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja Tuhan Allah, pengharapan kami yang membuat hujan? Kenapa kamu tidak duduk minta sama aku? Tuhan, aku minta hujan. Kenapa kamu harus minta ke dewa-dewa lain, ke terafim, ke dewa-dewa orang asing? Dia bilang gitu. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwamu, maka Tuhan akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, minyakmu, dan dia akan memberikan rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau akan menjadi kenyang. Nah, terus apa kata Tuhan? Hati-hati, jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jadi bangsa Israel itu sujud menyembah Allah lain karena pengaruh dari kuasa asing, orang-orang yang menjajah dia. Dari Yunani, dari Persia, mereka penyembah berhala. Akhirnya terbujuk untuk melakukan cara orang-orang. Tuhan bilang, kenapa engkau tidak datang kepadaku? Ya. Jadi akhirnya apa yang dilakukan? Kamu perlu gembala. Di Israel tidak ada gembala. Aku akan memberikan gembala untuk kamu, supaya kamu tahu jalan yang benar, supaya kamu tidak terbujuk oleh cara-cara Allah-Allah lain, cara-cara bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Jadi kemudian terjadi pembebasan Israel dari kuasa asing yang memberikan pengaruhnya. Terus kemudian kita lihat ayatnya,
Terhadap para gembala akan bangkit murkaku terhadap kepala kawanan kambing. Kambing itu disebut apa? Orang fasik. Orang fasik disebut kambing. Kalau anak Tuhan disebut apa? Domba. Jadi Tuhan akan mengadakan perlawanan kepada kepala-kepala negara, kepada raja-raja, kepada nabi-nabi palsu, nabi-nabi ahli-ahli Taurat, imam Farisi, hakim-hakim, penguasa-penguasa politik di negeri itu yang tidak menuntun bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi mengambil tradisi, mengambil tata cara dari kuasa-kuasa asing. Maka Tuhan marah. Terhadap gembala, terhadap kawanan kambing, engkau politikus, raja, hakim, kemudian kepada ahli Taurat, terus yang di ibadah, aku akan melawan kau karena engkau membawa umatku ke dalam kesesatan dengan menyembah kepada Allah lain. Tuhan marah, ya. Aku akan mengadakan pembalasan sebab Tuhan itu memperhatikan kawanan ternaknya. Ternaknya itu apa? Ternak itu Israel. Israel disebut dombanya Tuhan. Kok dombaku dibawa ke miring yang tadinya harusnya menuju ke aku, dibawa ke tempat lain. Marah enggak pemilik domba? Marah. Tuhan marah. Ya. Nah, padahal aku akan membuat Israel menjadi kuda keagungan yang pintar perang. Kalau di medan perang menang terus. Nah, jadi Tuhan marah karena saat itu pemimpin, raja yang menguasai Israel, bahkan semua itu menyembah ke Allah lain. Ya, yuk kita lanjut. Daripada mereka akan muncul batu penjuru. Tuhan bilang nanti lihat Yehuda akan muncul batu penjuru, dasar yang benar. Selama ini tidak ada yang benar di Israel. Kenapa? Karena kuasa-kuasa asing mempengaruhi mereka. Nanti aku akan memunculkan dari kaum Yehuda dasar yang benar, yaitu Yesus. Kamu ikuti Yesus saja, kamu hidupmu akan benar, akan lurus. Ya, dasar yang benar. Pada mereka akan muncul patok kemah. Patok kemah itu jadi akan muncul kalau kemah enggak ada patoknya, dia jatuh melenceng, enggak bisa berdiri, ya enggak, rubuh. Berarti kemah itu kalau harus dipatok supaya dia tetap berdiri tegak. Nanti aku akan munculkan di Yehuda namanya batu penjuru, yaitu suatu dasar yang teguh. Kalau engkau percaya kepadanya, engkau tidak akan punah. Itu kalian, batu penjuru, dan akan muncul patok kemah, dan akan muncul busur perang. Jadi nanti di dalam Yehuda akan muncul seorang yang namanya batu penjuru, yaitu Yesus, yang akan melawan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan mereka akan menang, ya. Dan akan keluar sebagai penguasa bersama-sama. Orang yang percaya kepada Yesus sebagai batu penjuru, sebagai dasar bangunan rohani, dia akan muncul sebagai imam dan raja-raja. Janji Tuhan akan keluar semua menjadi penguasa. Jadi anak-anak Tuhan yang akan dijadikan penguasa seluruh bangsa pada saat millennium kingdom. Itu janji Tuhan. Maka mereka akan menjadi pahlawan yang menginjak-injak musuh seperti lumpur. Mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka, sehingga akan membuat malu orang-orang asing yang keren-keren, yang mengendarai kuda, mengendarai perang. Mereka akan malu karena kalah sama Tuhan. Dengan orang-orang yang percaya Tuhan akan dibuat bersinar seperti pahlawan di medan perang, ya. Itu janji Tuhan. Kemudian apa kata Yesaya? Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, batu penjuru, dasar yang teguh. Siapa percaya tidak akan gelisah, ya. Batu yang dibuang tukang bangunan menjadi batu penjuru. Artinya Tuhan itu sudah memberikan batu sebagai dasar bangunan rohani, sebagai dasar orang Israel, tetapi ditolak oleh pemuka-pemuka agama, ditolak oleh ahli Taurat, ditolak oleh pemerintah saat itu, ditolak oleh pemerintahan Romawi saat itu, bahkan dibunuh, dibuang. Dan akhirnya menjadi batu
penjuru. Batu penjuru itu batu yang dipilih Tuhan dan dihormati oleh Tuhan. Bahkan dari batu yang dihormati Tuhan itu akan menghancurkan orang yang menolak dia. Ya, jadi kita lihat, tapi kamu tidak percaya. Orang yang tidak percaya sama Tuhan itu disebut bukan domba Tuhan. Kita lihat, kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk dombaku. Dombaku itu mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya dan tidak ada seorang pun dari mereka yang merebut dari tanganku. Jadi musuh tidak akan bisa merebut dari tangannya Tuhan. Karena pada saat kita menjadi dombanya Tuhan, kita dengar suara Tuhan dan kita ikuti Tuhan, Tuhan akan menjadi pagar perlindungan di sekeliling kita. Pada saat orang-orang jahat hendak mengintimidasi kita atau menjahati kita atau menindas kita, Tuhan akan berperang untuk kita. Ya, lihatlah batu yang telah ditaruh di hadapan Yosua. Pada batu yang satu itu ada 7 mata. Aku akan menulis suatu tulisan di atasnya, yaitu firman Tuhan. Jadi batu penjuru itu adalah dasar yang teguh, adalah firman Tuhan. Siapa mengikuti firmanku, dia akan hidup kekal selama-lamanya. Tetapi orang Israel menolak firman yang dikatakan Yesus. Bahkan sering berdebat sama Yesus karena marah, karena argumentasi, karena tidak mau percaya sama Yesus. Maka itu dia menolak Yesus. Jadi mereka dibinasakan. Orang yang menolak Yesus akan dibinasakan. Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan, tidak menolak firman, akan diberikan hidup yang kekal. Yuk kita lanjut. Kemudian apa yang terjadi? Aku akan memberikan gembala kepada Israel. Kenapa? Karena orang Israel hidupnya kacak-kadut. Aku akan ngasihi gembala, aku akan membuat firmanku masuk ke dalam kehidupan mereka secara pribadi lewat Yesus. Ya, kita lihat, aku akan membuat kaum Yehuda dan aku akan menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali sebab aku menyayangi mereka. Tuhan menyayangi Israel, keturunan Yusuf disayangi, keturunan Abraham disayangi. 12 suku bangsa Israel disayangi. Dalam keadaan mereka tidak pernah ditolak oleh aku. Seperti keadaan mereka tidak pernah ditolak aku, walaupun mereka menolak aku. Tuhan bilang, ya wes, setelah menolak, Tuhan ia asingkan, Tuhan balikkan lagi. Setelah batu penjuru itu ditolak oleh gembala, Tuhan akan menghancurkan Israel. Tetapi setelah kehancuran selesai, Tuhan mengembalikan Israel lagi. Seakan-akan tidak pernah ditolak oleh Tuhan. Kemudian kita bilang, Efraim akan seperti pahlawan, hati mereka bersukacita, anak mereka akan melihatnya bersukacita, bersorak karena Tuhan. Kemudian Tuhan akan bersiul, memanggil semua Israel, dan Tuhan akan mengumpulkan mereka. Tuhan pernah bilang, oh Yerusalem, Yerusalem, aku rindu mengumpulkan engkau seperti anak-anak ayam dikumpulkan oleh induknya. Jadi Tuhan rindu mengumpulkan seluruh bangsa Yehuda yang tersebar ke seluruh negeri untuk berkumpul kembali di Israel. Dan Tuhan bersiul memanggil mereka, dan Tuhan mengumpulkan mereka yang terkocar-kacir kemana-mana untuk masuk ke dalam Israel. Sebab aku sudah membebaskan mereka dan jumlah mereka sudah jadi banyak. Mereka beranak pinak di negeri lain, tapi mereka masih ingat kelahiran mereka. Walaupun mereka beranak pinak di negeri lain, mereka masih ingat. Mereka masih ingat mereka punya Tuhan. Jadi mereka dikembalikan ke tanah Israel. Sekalipun aku menyerahkan mereka ke bangsa-bangsa, ke tempat yang jauh, mereka ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama anak mereka dan mereka akan kembali ke tanah Israel. Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir. Ingat, tanah Mesir, ditawan di Mesir. Kemudian dan dari Asyur aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan Lebanon sehingga ada tempat lagi, karena banyak sekali. Kita tahu bahwa orang yang keluar dari Mesir aja banyak ya. Banyak ya. Banyak. Tuhan mengumpulkan dari orang yang dari Mesir, dikumpulkan, dikeluarin. Yang dari Asyur dikeluarin, dikumpulkan lagi, dibawa ke tanah yang dijanjikan Tuhan.
Sehingga tidak ada tempat lagi sama mereka karena Tuhan memberkati keturunan mereka banyak. Kemudian mereka akan menyeberangi Laut Mesir. Sudah Laut Mesir diseberangi lewat Musa, ia akan memukul gelombang di laut sehingga tempat yang di dalam sungai Nil akan menjadi kering, ya. Sudah dilakukan, ya. Jadi Tuhan banyak melakukan mujizat supaya mengambil bangsa-bangsa pilihannya keluar dari tawanan-tawanan. Kesombongan Asyur juga diturunkan, tongkat kerajaan Mesir, tongkat Mesir lewat sama Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa. Aku akan menguatkan mereka dan mereka akan bermegah dalam nama Tuhan. Kita lihat bahwa Yesus akan bertindak sebagai gembala yang baik, mencari yang hilang, membebat yang hilang, membawa kembali. Satu hilang dibawa Tuhan, Tuhan meninggalkan 99 domba dan mencari satu yang hilang dan dikumpulkan lagi kepada yang 99 yang hilang, ya. Jadi Tuhan mencari yang hilang, mengambil, mengumpulkan lagi, dijadikan satu dengan the rest of the lamb, the sheep, ya, dicampur kembali. Kita lihat Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bayangkan kita makan enak, kita diberkati, kita makmur di hadapan musuh-musuh kita, ya. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi aku dengan minyak, anointing, berkat daripada Tuhan. Pialaku penuh melimpah, kebajikan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bayangkan kita diam di rumah Tuhan. Wes, paling enak di rumah Tuhan. Tidak ada kejahatan, tidak ada penindasan, tidak ada sukacita, tidak ada kemiskinan, tidak ada kekurangan. Karena Tuhan adalah gembalaku. Bayangkan kita diam di rumah Tuhan, itu yang menjadi kesukaan setiap orang, ya. Yuk lanjut. Kemudian kita tahu bahwa Mesias ditolak. Ini dia berkata bahwa Mesias ditolak. Kita lihat. Ada dua macam gembala. Di Sakaria Tuhan bilang sama Sakaria. Sakaria ada dua macam gembala. Gembala yang baik aku kirim, tapi mereka tolak. Maka aku akan menyerahkan Israel ke dalam gembala yang pandir, gembala yang jahat. Kalau kamu tidak menghormati gembala yang aku kirim, yaitu Yesus Kristus, aku akan membuat kamu digembalakan orang yang lebih jahat lagi. Orang yang menindas Israel. Sehingga engkau akan melihat, iya Yesus lebih baik ya daripada pimpinan yang sekarang. Kemarin ada Yesus pimpinan, aku buang, aku singkirkan. Sekarang dipimpin orang yang lebih jahat lagi dari mereka, yang akan menindas mereka. Mereka akan ingat sama Yesus. Oh iya, dulu Yesus aku jahatin, aku buang, aku jual, aku salib, aku bunuh. Sekarang aku dibiarkan Tuhan dipimpin oleh gembala yang jahat. Jadi kita lihat ayatnya. Ada dua macam gembala. Kawanan domba yang dihukum karena menolak Mesias. Bayangkan, gembala sudah dikirim. Gembala naik keledai lagi. Ndak naik chariot itu udah perang. Naik keledai lagi. Gembalanya rendah hati, ngajari supaya engkau berkenan kepada Tuhan. Malah dibenci, ditolak, dihina, disalibkan, dijual, dibunuh. Makanya di sini Tuhan menghukum kawanan Israel karena menolak Mesias, yaitu Yesus. Kita lihat ayatnya. Bukalah pintumu Helibonon supaya api dapat memakan pohon arasmu. Merataplah pohon sanobar sebab sudah rebah pohon aras, sudah dirusakkan pohon yang hebat. Merataplah pohon tarbantin basan sebab telah rata hutan yang lebat itu. Jadi apa artinya hutan
yang lebat, pohon aras rata, pohon-pohon yang tinggi dihancurkan. Apa artinya? Kita ingat pada cerita Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar pernah ngimpi bahwa dia adalah pohon aras, pohon yang besar. Lihat, waktu saya pernah cerita kitab Daniel, yang belajar kitab Daniel di sini kan ingat bahwa Nebukadnezar pernah bercerita bahwa dia mimpi tentang pohon aras yang besar. Tuhan, apa itu pohon aras? Pohon aras itu adalah kamu. Kenapa? Karena kesombonganmu. Engkau menyembah berhala dan engkau percaya pada kekuatanmu sendiri. Maka pohon besar itu sama Tuhan ditebang, dihancurkan. Jadi kita lihat ayatnya, Yesaya 2 ayat 12 sampai 13. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Jadi kalau ada yang masih sombong, bertobat. Kalau engkau bertobat, ingat tangan Tuhan melihat, engkau akan direndahkan. Engkau akan direndahkan oleh Tuhan pada waktunya. Kalau engkau yang masih sombong, tukang bohong, tukang membual, tukang membesar-besarkan masalah, menggantungkan kepada orang lain, berharap kepada orang lain, engkau akan ditebang oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa pada suatu hari Tuhan alam semesta akan menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri, supaya direndahkan, untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh tinggi dan tetap menjulang, dan akan menghukum semua pohon terbantin di Basan. Jadi pohon itu dilambangkan oleh kecongkaan pemimpin-pemimpinnya, ahli-ahli pemimpin, mau pemimpin kerohanian di rumah ibadat, pemimpin politik, pemimpin negara yang congkak dan tidak mau taat kepada firman Tuhan, tetapi mereka mau meninggalkan Tuhan, mau bergerak sendiri-sendirinya, semua akan dihancurkan sama Tuhan. Sehingga rata tanah, ya, telah rata hutan itu. Kemudian dengar para gembala meratap, sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan. Singa-singa maum, kenapa? Pada saat diruntuhkan semua. Kalau hutan diruntahkan, singa keluar enggak dari hutan? Masuk ke kota enggak? Bayangkan, hutan runtuh, semua pohon habis, singa-singa jadi lapang. Dengar enggak suara aumannya ke kota? Dengar. Jadi ceritanya pada saat Tuhan meruntuhkan orang-orang itu, bahkan nanti akan orang-orang jahat akan diruntuhkan Tuhan. Ini ceritanya singa-singa sampai mengangun, dengar, karena hutan sudah jadi tanah lapang. Jadi orang yang sombong, pemimpin Israel saat itu, pemimpin Israel, pemimpin negeri, bahkan pemimpin bait Allah, semua akan dihancurkan sama Tuhan karena sombong, karena menolak Mesias. Menolak Mesias. Siapa yang menolak Mesias? Itu Pontius Pilatus menolak Mesias. Ya, kemudian semua menolak Mesias, bahkan seluruh negeri itu salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Itu berarti seluruh negeri sudah menolak Yesus. Bayangkan, seluruh negeri Yehuda menolak Yesus. Dan ingat, Tuhan akan menghukum seluruh negeri. Lihat ya ayatnya. Gembala meratap sebab kemegahan mereka dirusakkan. Dan singa mengaum, sudah dirusakkan kebanggaan sungai Yordan. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Kenapa kebanggaan sungai Yordan? Jadi sungai di Yordan dibuat kering, sehingga singa-singa yang hutannya ancur itu, singa bisa masuk ke kota dan membunuh banyak orang. Itu ceritanya seperti itu. Ya, kebanggaan sungai Yordan ya aliran sungainya. Ya. Kemudian Tuhan berkatalah Tuhan kepadaku, gembalakan domba-domba sembelian itu. Jadi Tuhan tuh bilang, Allah bilang sama Sakaria, gembalakan domba-domba sembelian. Apa artinya? Tuhan itu menggambarkan Yesus. Jadi Sakaria dia gambarkan Yesus yang melambangkan Yesus yang akan menggembalakan bangsa Israel.
saat ini Yesus mengembalakan bangsa Israel. Terus orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah, dan orang yang menjualnya berkata, bukankah Yesus disembelih? Yesus dibeli. Yesus dibeli enggak? Dibeli loh dengan 30 keping perak. Kita lihat, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya dan orang-orang yang mengembalakannya tidak mengasihinya. Sebab aku tidak lagi mengasihi penduduk bumi, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembala, ke dalam tangan rajanya. Mereka akan menghancurkan dunia ini dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Jadi Tuhan bilang kepada Zakaria, gembalakan domba-domba sembelihan itu. Yesus sudah mengembalakan domba-domba sembelihan. Apa itu domba sembelihan? Kita lihat, domba sembelihan itu adalah karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap domba sembelihan. Domba sembelihan itu adalah domba yang tidak tenang, domba yang dalam keadaan maut, ke dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan siap mau binasa, itu domba sembelihan. Jadi Yesus itu menggembalakan domba sembelihan. Kenapa? Karena saat itu pemimpin rohani pada saat Yesus di dunia ini, mereka peduli tidak pada dombanya? Tidak. Mereka hanya peduli pada uang. Kenapa? Rumah ibadah aja dibuat jual beli. Rumah ibadah dibuat jual beli. Semua apa-apa dijual beli. Jadi mereka tidak peduli kepada kerohanian dombanya, tetapi hanya mereka peduli pada uang. Jadi sebab itu orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah. Kemudian setelah itu dia menolak Yesus. Saat itu ahli Taurat, orang Farisi menolak Yesus dengan membeli Yesus, betul? Kemudian setelah dibeli, Yesus disembelih, disalib, ya. Kita lihat bahwa setelah Yesus disalib, dibeli dengan 30 keping orang perak, apa kata Yesus? Aku tidak akan mengasihi penduduk bumi. Marah Tuhan. Aku akan menyerahkan manusia ke dalam tangan gembalanya dan tangan rajanya. Mereka akan menghancurkan bumi dan aku tidak melepaskan seorang pun darinya. Ya, jadi kemudian kita tahu bahwa kemudian mereka diberikan sekeping oleh perak, diberikan 30 keping oleh perak untuk disalib. Yuk lihat lanjut. Kita lihat bahwa apa itu? Hei, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hei anak manusia, bernubuatlah melawan gembala Israel. Gembala Israel untuk melawan gembala Israel. Tuhan marah kepada gembala Israel. Kita lihat kepada mereka, kepada gembala itu, bukan, beginilah firman Tuhan, celakalah gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak. Oleh karena domba tidak ada, mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan semua bukit yang tinggi. Di seluruh tanah itu domba-dombaku terserak tanpa seorang pun memperhatikan atau yang mencari. Oleh sebab itu gembala-gembala, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya oleh karena dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi semua binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada, oleh sebab itu gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombanya, melainkan mereka mengembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, apa kata firman Tuhan? Aku sendiri akan menjadi lawan gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan aku akan memberhentikan mereka menggembalakan dombaku. Jadi Tuhan akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombanya, dan Tuhan sendiri akan turun ke bumi untuk menggembalakan seluruh umat manusia.
Karena pemimpin agama tidak becus, pemimpin politik tidak becus, raja yang memerintah tidak becus, bahkan semua pemimpin-pemimpin orang manusia di bumi tidak becus untuk mengembalakan. Maka Tuhan sendiri yang akan turun untuk mengembalakan seluruh umat manusia. Ya, yuk kita lihat lanjut. Kemudian gembala yang diberhentikan. Maka aku akan mengembalakan domba sembelian itu untuk pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat. Tongkat itu adalah untuk mengembalakan. Kita pakai tongkat untuk apa? Domba-domba ke sana ya. Untuk mencari. Tongkat itu adalah tongkat itu lambang gembala. Ya. Kemudian aku akan membuat 2 tongkat. 1 tongkat adalah kemurahan, 1 tongkat ikatan. Dalam 1 bulan aku akan menyiapkan 3 gembala. Tuhan sudah mendismiss, memberhentikan gembala-gembala. Yaitu 1, ahli-ahli Taurat, pemimpin agama, pemimpin politik, bahkan hakim-hakim atau raja-raja. Tuhan akan membuat mereka, memberhentikan mereka untuk mengembalakan Israel. Dia sendiri akan turun untuk menjadi gembala Israel. Kemudian, aku tidak mau lagi mengembalakan kamu. Dalam 1 bulan aku akan menyiapkan 3 gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati terhadap domba itu. Dan mereka merasa muak kepada aku. Kenapa? Karena pada saat Tuhan datang sendiri untuk mengembalakan domba-dombanya, mereka menolak Yesus. Mereka menolak. Dan akhirnya Tuhan bilang apa? Aku tidak mau lagi gembalakan Israel. Aku akan membuat mereka digembalakan oleh orang lain yang lebih jahat sama aku, yang tidak peduli sama mereka. Yuk kita lihat ayatnya. Aku mengambil tongkatku kemurahan. Kemudian Tuhan mematahkan tongkat, namanya kasih karunia anugerah. Kita bayangkan kalau grace sudah berakhir, kita diampuni enggak? Enggak. Tuhan mematahkan tongkat gembala, namanya kemurahan, kasih karunia, dipatahkan jebret. Dah, aku tidak akan mengasihi kamu orang Israel karena kau sudah menolak aku sebagai gembalamu dengan menyalibkan Yesus, memilih orang jahat Barabas daripada Yesus. Kemudian 1 lagi, berarti aku tidak akan mengambil perlindunganku, aku akan mengangkat perlindunganku akan Israel karena aku sudah tidak punya kasih karunia. Jebret, aku perlindungan Israel diangkat sama Tuhan. Kemudian yang kedua, aku punya lagi yang namanya ikatan. Aku mematahkan tongkat yang namanya ikatan. Ikatan itu bahwa Yehuda dan Israel itu tadinya mau dikumpulkan jadi satu penduduk yang aman tentram, yang saling berdampingan. Tuhan akan menggerakkan bangsa Israel dan bangsa Yehuda saling berperang, perang saudara. Jadi Tuhan marah, Tuhan akan menggerakkan perang saudara di antara bangsa Yehuda dan Israel, dan Tuhan tidak akan lagi mengambil perlindungan dari bangsa Israel. Dia kalau Israel diserang musuh, karepmu, terserah, aku tidak mau ikut-ikutan. Aku tidak mau membela kamu. Dulu kalau Israel diserang musuh, aku yang bangkitkan, aku yang berperang. Kamu diam aja, musuh mati. 300 orang Israel lawan 10.000, Tuhan yang berperang, musuh mati. Sekarang kamu menolak aku jadi gembala. Oh ingat, kamu diserang musuh, aku diam saja. Tuhan biarkan itu terjadi. Setelah Yesus disalib, Israel ditawan oleh Roma, bait suci dihancurkan oleh Roma. Dan bahkan Hitler, ingat Yahudi, Hitler ya, bagaimana Hitler menghancurkan orang-orang Yahudi, membunuh banyak orang Yahudi secara massal. Tuhan izinkan itu terjadi karena amarahnya, karena dia sudah menyalibkan gembala yang dikirim oleh Tuhan untuk mengembalakan bangsa Israel. Tuhan mengambil perlindungan atas bangsa Israel, ya. Kemudian aku berkata kepada mereka, maka mereka membawa upahku dengan menimbang. Tuhan bilang, aku tidak mau mengembalakan lagi karena kau menolak aku. Terus kalau gitu aku mundur dari gembala. Kau berapa kalau ngasih aku upah aku? Kemudian orang-orang para ahli Taurat bilang, aku tidak mau. Yesus, aku tidak mau dengar Yesus. Kau tak bayar, tak beli dengan 30 keping perak lewat Yudas Iskariot. Kita lihat ayatnya. Lalu aku berkata kepada mereka, jika kau anggap baik, berikan upahku. Jika tidak usah, tidak apa-apa, kata Yesus. Kata Tuhan tuh.
kata Tuhan kepada Zakaria. Maka mereka membayar upah gembala Yesus dengan menimbang 30 uang perak. Karena Yesus datang waktu itu mengembalakan Israel. Tetapi berfirmanlah kepadaku, serahkan itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir kepada mereka, dan mereka mengambil 30 keping perak itu menyerahkan kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kita lihat apa itu 30 keping perak. Tetapi 30 keping perak dari Tuhan, kedatangan Tuhan dan nyawa Tuhan Yesus itu hanya dihargai dengan 30 keping perak. Dalam Alkitab apa itu 30 keping perak? Mari kita lihat. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak terhadap tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari dengan batu. Berarti kematian Yesus hanya diberi upah seorang budak. Orang yang menanduk budak laki-laki, seorang budak laki-laki itu, Yesus mati di kayu salib menggembalakan Israel, itu dibayar dengan upah seorang budak. Bayangkan sangat rendahnya sampai Tuhan ketawa. 30 keping perak untuk anakku. Tuhan bilang untuk anakku. Wes kasih ke penuang logam. Aku enggak butuh 30 penuang logam. Kasih ke penuang logam. Penuang logam itu yang membuat periuk. Aku enggak butuh uang tuh, disuruh kasih penuang logam. Terus katanya lihat nih. Pergilah seorang dari ke-12 itu bernama Yudas kepada imam kepala. Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepada kamu, gembala itu kepada kamu. Tuhan bilang lagi, gembala menyerahkan Yesus kepada kamu. Apa yang aku dapat jika aku menjual gembala kepada kamu? Kue tak kasih 30 keping perak katanya. Pada waktu Yudas menyerahkan dia melihat bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, menyesalah dia. Lalu ia mengembalikan uang itu kepada imam. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusanmu dengan kami? Itu urusanmu sendiri. Ia melemparkan uang perak ke dalam bait suci, lalu pergi menggantung diri. Dan kita lihat setelah berunding, mereka membeli dengan uang itu apa yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan pekuburan orang asing. Pekuburan juga orang asing, bukan orang-orang Yahudi. Orang asing itu orang yang tidak percaya Tuhan. Jadi mereka ahli Taurat itu memberikan tukang periuk uang untuk membuat kuburan asing untuk orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Jadi nyawa Yesus disamakan oleh pemimpin agama saat itu, oleh gembala-gembala Israel saat itu, sebesar nyawa budak. Sangat rendah sekali untuk Yesus disalib untuk mati menebus kita. Yuk lanjut. Gembala yang jahat yang akan mengembalakan Israel. Waduh, sudah jam 12. Kemudian Tuhan membangkitkan gembala. Tuhan bilang, oke, kowe menolak aku. Ya wes. Aku akan mengambil perlindungan dari Israel. Aku akan membiarkan kamu ditindas kepada orang-orang yang jahat. Makanya Hitler menindas, Roma menindas, terus waktu itu Islamic Caliphate menindas Israel sampai dia enggak punya wilayah lagi. Akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Sampai Israel, Yahudi kocar-kacir ke seluruh dunia karena dia menolak Yesus. Kemudian ini yang akan terjadi, gembala yang jahat yang akan mengembalakan Israel. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sesudah itu berkata, Israel sama Yehuda dibuat perang saudara. Kemudian ambillah perkakas seorang gembala yang pandir. Pandir itu gembala yang jahat. Tuhan membiarkan Israel dikuasai oleh bangsa asing dan dia mengambil perlindungannya.
Kemudian kita lihat, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang hilang, tidak mencari yang hilang, tidak menumbuhkan yang luka, dan tidak memelihara yang sehat, melainkan mereka memakan daging yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba, biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa kaki kanan-kanannya, biarlah lengannya kering. Dan ingat, Tuhan pada akhir sebelum kedatangannya nanti, Israel akan diberikan kepada penguasa, yaitu gembala, yaitu Antikris. Tuhan akan membuat Israel dipimpin oleh nabi palsu, dipimpin oleh pemerintahan palsu, dipimpin oleh raja yang jahat, sehingga mereka akan hancur. Ya, kita lihat terus. Kita lihat bahwa apa yang terjadi pada Israel. Nanti Israel akan dipimpin oleh seorang raja yang jahat, raja yang kalau enggak mainnya kasar, kalau enggak nurut diancam. Kita lihat, raja itu akan berbuat sekendak hati, meninggikan, membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah lain. Ia mengatasi segala Allah. Juga pada Allah nenek moyangnya tidak diindahkan. Tetapi ia akan menghormati dewa benteng-benteng, dewa yang tidak dikenal nenek moyangnya, dengan membawa emas, perak, permata. Janganlah membuat dirimu disesatkan. Karena sebelum hari Tuhan datang, sebelum Tuhan datang membawa damai di bumi, harus ada yang jahat dulu. Ya, bahwa lawan yang meninggikan diri di atas yang disebut bait Allah, ia duduk di bait Allah, menyatakan diri sebagai Allah. Kedatangan pendurhaga adalah pekerjaan iblis. Dia akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda mujizat, dengan rupa-rupa tipu daya terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak mengasihi kebenaran, karena mereka tidak mau percaya kepada kebenaran, kepada Yesus. Maka Tuhan membiarkan mereka dipimpin oleh gembala yang jahat, yaitu gembala akhir zaman, Antikris, nabi-nabi palsu, dan yang lain. Terus kemudian dimurnikan. Terus habisnya apa? Kemudian bangsa Israel dibebaskan. Kemudian aku akan memberikan rohku. Kemudian Tuhan mengasihi Israel dengan memberikan Roh Kudus kepada bangsa Israel. Kemudian mereka sadar, setelah mereka mengalami penganiayaan ini, ini gembala yang akan datang nanti lagi ya, yang setelah dia menolak Yesus. Setelah mereka menolak Yesus, mereka kan diserakkan, bangsa Israel kan diserakkan ke seluruh dunia. Mereka sadar bahwa mereka sudah menolak Yesus. Kenapa? Tuhan memberikan Roh Kudus. Ya, dari situ lihat, aku akan membuat Yerusalem menjadi batu yang diangkat. Yerusalem dibuat menjadi kuat lagi. Aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, pengunungannya menjadi gila. Jadi orang yang melawan Yerusalem, Tuhan setelah Yerusalem diungsikan lagi, diasingkan, Tuhan mengembalikan. Hukuman sudah berakhir. Seperti itu, kalau hukuman sudah selesai, Tuhan mengembalikan lagi ke Israel. Sesudah itu kaum Yehuda akan berkata, penduduk Israel mempunyai kekuatan karena Tuhan. Tuhan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah Yehuda supaya keluarga Daud dan Yerusalem jangan terlalu bermegah terhadap Yehuda. Jadi Yerusalem akan dipulihkan lagi oleh Tuhan. Kenapa? Setelah tadi mengalami penindasan oleh Hitler, oleh diserahkan ke seluruh dunia, Tuhan mendatangkan kembali. Tuhan akan mendatangkan kembali ke Israel. Tapi banyak yang tidak bertobat juga. Setelah mendatangkan kembali ada pertobatan? Enggak, mereka masih enggak percaya sama Tuhan. Dengan membangun bait Allah itu mereka enggak percaya kepada Tuhan. Maka sama Tuhan dibuat lagi. Yuk kemudian lanjut. Nah ini kemudian ratapan. Dan kemudian aku akan mencurahkan roh pengasihan. Keluarga Daud, keluarga Yerusalem, mereka akan memandang dia yang mereka tikam. Kemudian Tuhan akan memberikan Roh Kudus supaya mereka sadar, oh aku nikam Yesus sih. Aku nikam Yesus. Jadi
mereka setelah mereka dalam pengisingan, mereka sadar bahwa aku berbuat dosa telah menikam Yesus. Kemudian apa yang terjadi? Pada waktu itu mereka akan meratap karena kehilangan domba, karena kehilangan gembala. Mereka akan meratap karena kehilangan gembala. Oh iya, aku punya gembala yang baik, tetapi aku membunuh dia. Jadi seperti Daud meratapi anak sulung, mereka juga meratapi kehilangan Yesus. Setelah itu, kemudian kita lihat bahwa ayatnya, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, bilur-gilur telah sembuh. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan mengerumuni aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Jadi ceritanya setelah Tuhan memberikan, aku ceritain aja, tidak usah per ayat ya, sudah jamnya. Jadi setelah Yesus memberikan Roh Kudus, orang tuh bisa bertobat. Yang tadinya menolak Yesus, oh iya dia ingat, oh iya, waktu itu aku telah menolak Mesias. Setelah Mesias pergi, keadaan Yerusalem tidak lebih baik, lebih parah. Makanya dia meratap kehilangan Yerusalem dan Tuhan memulihkan dia. Ya, nah ini kenapa itu di situ Megido apa artinya? Artinya jadi kita baca ayatnya. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan kepada keluarga Daud dan penduduk Yerusalem. Mereka memandang mereka yang telah dihitam dan meratapi seperti orang meratapi anak tunggal. Daud meratapi anaknya pada saat dia kehilangan anaknya karena perzinahannya dengan Bathsheba. Ya. Dan orang-orang akan meratapi Yesus karena Yesus. Karena apa? Karena sadar bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik. Yang dia salibkan itu adalah gembala yang baik. Dia sadar, ya. Jadi mereka akan meratapi karena setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka akan sadar bahwa mereka kehilangan Yesus. Terus habis ini, habis ini kemudian mereka ceritanya Tuhan menyingkirkan nabi-nabi. Tadi setelah Yesus, nabi-nabi najis, ya. Jadi Tuhan menyingkirkan Antikris. Nanti Antikris ini nubuatan ya. Nanti Antikris akan menguasai seluruh dunia. Tuhan akan membuat antikris, nabi palsu, politik, pemimpin. Jadi yang disebut gembala itu bukan hanya apa? Gembala itu yang mengembalakan bangsa. Raja, hukum, terus kemudian rohanian. Jadi makanya ada 3 Trinity. 3 Trinity itu tiga setan, nabi palsu dan antikris. Itu yang akan mengembalakan seluruh bangsa. Maka nanti pada Armageddon Tuhan akan datang dan akan menghancurkan seluruh pemimpin gembala-gembala yang mengembalakan seluruh dunia. Kita lihat ayatnya kita lihat ayatnya ya. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud, bagi seluruh Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Yaitu melalui Yesus, barang siapa yang percaya kepada Yesus, mereka akan diselamatkan. Maka pada waktu itu aku akan melenyapkan nama berhala, sehingga orang tidak merebutnya juga para roh nabi dan najis akan disingkirkan. Jadi jika orang yang tadinya mengaku nabi jadi malu. Kenapa? Karena sudah ketahuan belangnya, oh kamu nabi palsu. Jadi mereka akan malu. Dan kita lihat bahwa Tuhan akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang Yakub yang bertobat. Yang tidak bertobat tidak akan diselamatkan sama Tuhan. Ini pun perjanjianku dengan mereka. Rohku akan menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka sampai sekarang sampai selama-lamanya. Dari Sion akan datang seorang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku mengobaskan dosa mereka. Jadi setelah dikirimin Roh Kudus, akan ada beberapa orang yang bertobat. 1/3 orang Israel bertobat, 2/3 tidak bertobat. Jadi 1/3 itu remnant, yaitu sisa orang Israel yang bertobat. Nanti akan dikembalikan ke bangsa Israel dan Tuhan akan menjauhkan nama Baal dari mulutnya
Dan aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang padang, dengan burung, dengan binatang di muka laut. Aku akan meniadakan busur panah pedang, alat perang tidak akan lagi. Tuhan akan membuat kedamaian. Jadi setelah Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada orang Israel, siapa yang menerima, ada beberapa yang menolak. Sepertiga yang menolak, yang terima akan diselamatkan, 2/3 yang menolak akan dihukum. Yuk lanjut. Langsung ayat 14 ya. Nah ini adalah pemurnian. Kenapa? Tuhan akan membuat sisa-sisa bangsa Israel masuk ke dalam kesusahan besar. Ini yang disebut masa tribulasi. Tribulasi ini kesusahan besar. Bahwa Tuhan akan memurnikan bangsa Israel. 2/3 bangsa Israel akan mati di sini. 1/3 akan hidup di sini. Ini sudah dinubuatkan di dalam Sakaria bahwa pada akhir zaman nanti 2/3 bangsa Israel akan mati, 1/3 akan dibiarkan hidup, dan 1/3 itu akan diselamatkan Tuhan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Di sini ada tertulis. Kemudian kita lihat ya. Maka pedang bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap yang paling aku kasih. Bunuhlah gembala sehingga gembala tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan mati, 1/3 akan tinggal hidup. Aku akan menaruh 1/3 dan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab, aku adalah, berkata mereka adalah umatku dan Tuhan adalah Allahku. Jadi pada zaman nanti 2/3 bangsa Israel akan diselamatkan, dibantai, 1/3 akan diselamatkan. Terus langsung aja udah aku selesaikan cepat. Kemudian Tuhan menjadi kemenangan terakhir. Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Ya, kita lihat sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan. Maka jaran dirampas daripadamu, aku akan mengumpulkan bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kemudian bangsa-bangsa yang memerangi bangsa Israel dikumpulkan sama Tuhan, dihabisi satu-satu pada Armageddon. Jadi bangsa yang memusuhi Yerusalem. Sekarang ini berapa banyak orang yang memusuhi Yerusalem? Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ada apa? Gaza juga ya. Mana lagi? Timur Tengah itu, orang Timur Tengah itu memusuhi Israel. Ini pada akhir zaman. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumahnya dirampoki, perempuan akan ditiduri, setengah kota akan dipergi ke dalam pembuangan, selebihnya bangsa itu tidak dilenyapkan daripada kota itu. Kemudian Tuhan akan maju. Jadi pada akhir zaman Tuhan akan memerangi semua bangsa-bangsa yang menjadi musuh Israel. Dari mulutnya keluar sebilah pedang yang akan memukul segala bangsa. Yesus akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Ia akan memeras anggur dalam kalangan anggur dan kegeraman muka Allah. Dalam jubahnya tertulis Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri. Marilah ke sini, berkumpullah ke dalam perjamuan Allah. Kamu akan makan semua daging raja. Ya ampun nih lihat. Supaya kamu makan daging semua raja, daging semua panglima, daging semua pahlawan, daging semua kuda, daging semua penunggangnya, daging semua orang, baik merdeka maupun hamba, baik yang kecil atau yang besar. Jadi raja-raja dunia yang menggembalakan bangsa-bangsa dan yang melawan Israel akan dihancurkan Tuhan. Dan Tuhan akan memanggil burung-burung. Burung-burung, ini daging raja, ini daging panglima, ini daging jenderal. Ayo makano, ayo perjamuan besar. Ya, terus kemudian apa kata Wahyu? Mereka berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dan mereka menang. Yang terpilih sama dia. Jadi Tuhan akan menjadi pemenang atas seluruh bangsa-bangsa dunia. Yang tidak mengenal Allah akan dihabisi, bahkan jasad-jasadnya akan menjadi makanan burung, ya. Dan Tuhan akan memerintah di dunia sebagai
raja. Terus selesai. Ya, kemudian yang terakhir kita lihat bahwa kakinya akan berjejak di bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu kan terbelah dari dua, dari timur ke barat, sehingga terjadi lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser di utara dan setengah lagi di selatan. Jadi Tuhan akan menjejakkan kaki di bukit Zaitun seperti saat dia pergi. Kita lihat saat pergi gimana? Ini lihat, hai anak-anakku, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat akan meninggalkan kamu dengan cara yang sama. Maka kembalilah rasul itu dari Yerusalem, dari bukit Zaitun. Jadi Yesus akan datang dengan menginjakkan kaki di bukit Zaitun, dan bukit itu akan terbelah menuju utara dan selatan. Dan di tengah-tengahnya ada lembah, dan nanti bangsa Israel ngumpetnya di situ. Pada saat masa kesusahan besar, pada saat tribulasi, pada saat di Antikris, pada saat mereka dibantai oleh Antikris, nanti mereka akan ngumpet di situ. Ngumpetnya di situ. Tuhan akan menyelamatkan bangsa Yahudi di tengah-tengah situ, di tengah-tengah ngumpetnya di bukit Zaitun. Tetapi ada satu hari bahwa pada waktu itu maka tertutuplah lembah, dan kamu akan tutuplah lembah dan gunung, sebab gunung itu akan menyentuh sisinya. Kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri karena gempa bumi. Pada waktu itu tidak ada udara dingin. Melarikan diri karena Antikris, pada waktu itu tidak ada udara dingin. Tetapi satu hari tidak ada siang, tidak ada malam. Pada saat Yesus datang, udara tidak akan ada dingin, udara tidak ada salju, tidak ada akan dingin, tetapi udara akan seperti biasa. Pada saat Tuhan Yesus datang tidak ada malam, nggak ada malam, tetap siang terus. Pada saat Tuhan Yesus datang, pada satu hari dengan tidak ada pergantian siang malam, pada waktu itu kan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Dan setengahnya mengalir ke laut timur, maka Tuhan menjadi raja atas seluruh bumi. Jadi pada saat Tuhan menjejakkan kakinya, nanti di sini akan terjadi lembah untuk tempat persembunyian Yehuda dari Antikris. Dan Tuhan akan datang menyelamatkan melamatkan umatnya, dan Tuhan akan menjadi raja di kerajaannya. Terus yang terakhir, ya, udah ya, ini ya. Kemudian direstorasi Yerusalem, Yerusalem akan menjadi kota yang damai. Orang akan menetap di dalamnya, tidak ada penumpasan, tidak ada perang, tidak ada lagi kegemparan, dan orang-orang akan dikumpulkan harta benda, akan banyak harta benda di dalam Yerusalem, di dalam Israel akan banyak harta benda. Pada saat Tuhan datang nanti, Tuhan akan merestorasi Israel, akan banyak harta benda di Israel. Dan kemudian kita lihat bahwa nanti kuda-kuda musuh akan dihancurkan. Musuh tidak berani lagi mendekati Israel, karena musuh dibuat berantem sendiri sama Tuhan, dan segala bangsa dihancurkan. Kemudian kita lihat ya apa yang terjadi di tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah satu tongkat. Tongkat melambangkan apa? Gembala, pemerintahan. Tadi Tuhan mempunyai dua tongkat, satu kemurahan hati, satu ikatan. Ikatan itu supaya kamu rukun. Kemurahan hati itu grace, kamu bersalah diampuni, jadi tidak dibiarkan. Pengendalian Tuhan ada kamu. Kita lihat ya di tabut perjanjian ada tongkat gembala. Kedua mana itu ada. Mana itu pemeliharaan Tuhan, day by day, kebutuhanmu, apa yang kau makan, minum, pakai itu dipelihara oleh Tuhan. Dan ketiga itu adalah apa? Loh batu. Loh batu itu adalah firman, hukum. Jadi kita tahu kalau kita melakukan hukum Tuhan dan kita mau digembalakan oleh Tuhan, kita akan dipelihara, makan, minum, pakai seperti Tuhan, gembala yang baik. Saya lihat bagus ini sekali ya. Terus udah ya,
Ya. Kemudian pemahkotaan Mesias, kemudian Mesias akan datang memerintah bumi, dan kita lihat nanti semua bangsa-bangsa, kita lihat ya di sini ya. Kita baca ini yang terakhir, maka semua yang tinggal dari bangsa yang menyerang Yerusalem, semua yang tinggal dari bangsa yang menyerang Yerusalem, berarti yang menyerang Yerusalem ada yang bertobat. Ada yang bertobat. Jadi semua raja-raja di dunia yang fasik, tidak semuanya fasik. Ada yang bertobat. Kita lihat, ada yang bertobat dan mau digembalakan oleh Yesus. Kita lihat ayatnya. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem, yang sudah menyerang, akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada raja dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun itu pujian penyembahan kepada Tuhan. Tetapi bila mereka dari kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem dan sujud menyembah kepada raja, maka mereka tidak akan turun hujan. Kalau orang-orang di dunia ini yang pada memerintah-merintah tidak datang ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan, tidak mau datang, di negara mereka tidak akan turun hujan. Jadi Tuhan menghukum dengan kekeringan. Kemudian jika kaum Mesir tidak datang, tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak mau datang untuk merayakan Pondok Daun. Tetapi itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari Pondok Daun. Pada waktu itu akan tertulis, kerincingan kuda kudus, kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan Mezgah. Segala kuali di Yerusalem dan Yehuda akan menjadi kudus. Semua orang akan mempersembahkan korban kepada Tuhan, datang mengambilnya dan memasak di dalamnya, dan tidak ada pedagang lagi di rumah Tuhan. Jadi tidak ada orang atau gembala-gembala yang mengembalakan atau menjadi pendeta, menjadi pembicara atau menjadi umat Tuhan karena uang. Dulu di rumah ibadat mereka mengembalakan dan berdagang di rumah ibadat. Dan pada masa besok kerajaan milenium tidak akan ada orang yang berdagang di rumah Tuhan. Tetapi barang siapa yang tidak memberikan persembahan kepada Tuhan, tidak datang untuk merayakan Pondok Daud, mereka akan dihukum sama Tuhan. Jadi semua bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan sebagai Raja dan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Ya, itu cerita mengenai kitab Sakarya. Banyak sekali kalau saya bisa melihat benang merahnya, wow, ternyata masuk ke akhir zaman, masuk ke sini. Ya, jadi itulah kitab Sakarya. Saya kira kitab Sakarya ini penuh dengan penglihatan, penuh dengan pesan Tuhan bahwa barang siapa menolak aku, dia akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak menolak aku, tetapi perlindungan gembala kita yang baik akan selalu melingkupi kita. Dan pada saat engkau menolak Tuhan, engkau akan diberikan musuh yang akan menghajar kamu. Tapi pada saat engkau bertobat, tongkat kemurahan itu masih ada. Engkau akan tetap diterima Tuhan. Pada saat engkau mengaku dosa, Tuhan masih punya grace. Ingat ya, ini sudah akhir zaman, masa anugerah akan terakhir. Kalau kita tidak bertobat seperti bangsa Israel yang tobat kumat. Kalau kita tidak bertobat dan tongkat anugerah sudah diputuskan sama Tuhan, wow, kita masuk ke dalam penganiayaan. Antikris sudah terjadi pada zaman Hitler. Orang Yahudi itu sudah merasakan antikris pada zaman Hitler. Dan orang-orang dunia akan merasakan antikris yang kedua nanti. Jangan sampai kita masuk antikris karena tongkat kemurahan sudah diputuskan sama Tuhan. Udah, aku mengambil perlindungan dari engkau. Karena engkau dikasih tahu, ditegur oleh firman Tuhan untuk berubah, untuk mengutamakan aku, engkau tidak tobat-tobat. Jangan sampai kita masuk ke antikris. Karena Yahudi sudah masuk antikris pada zaman Hitler, pada zaman Roma, setelah itu Roma, pada zaman Islamic Caliphate itu sudah masuk masa antikris.
dan dunia akan masuk ke masa antikris lagi. Ingat, masa anugerah itu tinggal sedikit lagi akan berakhir. Kita harus siap bertobat, mengutamakan Tuhan lebih lagi, dan kita akan diam di dalam kemahnya. Pada saat Tuhan datang lagi kedua kali, kita akan berdiam di dalam kerajaannya.